hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, angkat suaramu, katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama angkat suara, katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on church, semua melompat, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia selamanya. Semua kita bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Boleh sama-sama angkat suaramu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Semua bersama-sama katakan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah
memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sekali sama-sama katakan, Raja mulia. Boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai, serukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Thank you Jesus.
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Sing again. Oh, praise the name of the Lord Jesus. Forevermore, for endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Woo! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord. Praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Namamu yang berkuasa, Jesus, selamanya, selamanya. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Mari sembah Dia. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari sembah Dia. Oh, we worship You, Jesus. Terima kasih untuk pagi ini, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Masuki bulan Juni ini kami boleh bisa beribadah di tempat ini meskipun kami tidak berjumpa secara fisik,
Tetapi kami percaya roh Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Terkhusus untuk jemaat GB Rahmani dimanapun saudara berada, kami percaya Tuhan selalu mengurapi dan menyertai engkau. Dan kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan semuanya akan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan ini adalah benar-benar dari isi hati kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi setiap jemaat GB Rahmani yang mendengarkan, mungkin sedang ada di rumah, di kos, ataupun sedang ada di rumah sakit sekalipun. Urapan Tuhan selalu ada bagi setiap mereka. Biar firman ini firman yang akan membangun, menasihati, menguatkan setiap kami, sehingga firman ini bisa tumbuh dan berakar di dalam setiap hati kami, menjadi buah yang lebat, sehingga kami semua menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Shalom Jemaat GB Rahmani dimanapun saudara berada. Ya, hari ini kita memasuki bulan Juni. Kita sekarang tanggal 7 Juni ya, 7 Juni. Dan walaupun kita tahu karena kita mendapat kabar dari Bupati bahwa sebenarnya kita boleh mengadakan ibadah, ya, tetapi masih harus menggunakan protokol kesehatan. Tetapi kami mempunyai keputusan bersama senior pastor dan seluruh DMC dan seluruh full timer, kami mengambil keputusan untuk sebulan Juni ini kita tetap mengadakan ibadah online. Jadi saudara bisa menikmati ibadah di rumah dengan menyaksikan melalui ibadah online ini. Dan by the way, kita sudah mencapai 1000, ya kan, channel YouTube GB Rahmani sudah mencapai 1000, artinya kita bisa mengadakan live streaming. Mungkin nanti bulan Juni kita akan beritahu, kita adakan bukan sekedar rekaman seperti ini ibadah online, tetapi kita akan mengadakan ibadah live streaming. Jadi benar-benar saudara harus online pada jam yang sudah ditentukan, dan di situ kita akan benar-benar seperti ibadah walaupun kita tidak berjumpa secara fisik. Amin. Oke. Ya, hari ini kita memasuki bulan Juni dan kemarin tanggal 31 kita sudah merayakan pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan menjanjikan roh penolong yang itu namanya Roh Kudus bagi setiap kita orang yang percaya. Dan saya yakin setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, kita tahu bahwa kalau kita baca Alkitab pertama kali di kamar loteng, Petrus dan para murid ya mendapatkan urapan yang begitu luar biasa, sehingga Petrus mampu berkhotbah secara hanya 3 menit saja 3.000 orang sudah dapat bertobat, ya enggak? Dan sekarang saya yakin kita juga masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus, dan hari-hari ini kita butuh Roh Kudus untuk melewati kehidupan yang semakin tidak menentu ini. Untuk itu kita harus tahu bahwa setiap kita sudah diberikan Sang Penolong yaitu Roh Kudus. Kita harus yakin dan percaya kita bisa melewati masa-masa kesukaran ini dan kita menjadi orang yang pemenang. Dan hari ini khotbah saya berbicara tentang pertempuran hati. Pertempuran hati. Kenapa saya mau menyampaikan pertempuran hati? Karena kita tahu hari-hari ini kita sedang mengalami pertempuran. Pertempuran khususnya di muka bumi ini. Saya yakin pertempuran bukan pertempuran sekedar perang seperti zaman dulu, ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tetapi pertempuran kita terjadi ada di dalam pikiran kita. Pertempuran kita terjadi ada dalam pikiran dan hati kita. Ya, pikiran dan hati. Makanya dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya hati kita itu harus dijaga, karena melalui hati kita itu akan terpancar kehidupan. Dan hati ini kita harus tahu dulu hati yang dimaksud seperti apa ya. Karena kita tahu bahwa hati, ada yang bilang hati itu lambangnya love gitu ya, heart gitu, hati. Tapi kalau kita sebagai orang, terutama saya sebagai tenaga medis juga ya, hati yang kalau secara fisik kita harus tahu bahwa hati secara fisik itu bukan bentuknya seperti yang love gitu ya. Tetapi hati hepar kalau dalam bahasa Latinnya. Hati itu organ yang ada di sebelah kanan rongga perut gitu ya, ada di bawah diafragma. Tentu fungsinya ada begitu banyak ya, tetapi satu fungsi hati yang paling penting adalah menawarkan racun dalam tubuh.
artinya menetralisir zat racun di dalam tubuh. Secara fisik, secara organ yang kita pelajari, kita tahu hati fungsinya ada menawarkan racun, tetapi di Alkitab hati juga sangat penting gitu ya. Jadi bukan suatu kebetulan dalam Alkitab dibicarakan tentang hati. Hati berarti adalah sesuatu hal yang sangat penting karena hati harus dijaga karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, seperti secara fisik hati kita juga harus kita jaga. Karena kalau hati kita rusak, kita akan sulit bisa mendapatkan keadaan yang sehat karena apa yang kita makan itu belum tentu bersih gitu. Pasti ada zat-zat yang tidak baik untuk tubuh. Nah, hati kita menawarkan atau menetralisir racun yang masuk dalam tubuh. Nah, tetapi kita tidak akan berbicara tentang hati yang secara fisik, tetapi kita akan berbicara tentang hati dalam kerohanian. Makanya kita harus tahu bahwa tindakan kita akan terjadi dimulai dengan pikiran dan hati kita. Ketika pikiran dan hati kita tidak baik, tentu tindakan yang keluar dalam kehidupan kita juga tidak baik. Makanya seperti yang dikatakan dalam Amsal tadi, kita harus jaga hati kita. Apalagi di tengah kondisi pandemik COVID-19 ini dengan keadaan yang tidak baik, situasi yang memburuk gitu ya, membuat hati kita menjadi gundah gelisah gitu. Ditambah lagi, apalagi kalau kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, seperti sedang di PHK, atau mungkin kita sedang kekurangan uang gitu ya, kita kekurangan dana, kita kekurangan bahan baku, kita kekurangan supply gitu ya, membuat kita menjadi hati kita tidak baik. Dan saya bisa mendapat kabar ya sekarang tingkat kriminalitas sedikit meningkat gitu ya. Karena mungkin keadaan yang seperti ini orang bisa lupa gitu ya, kilaf gitu kalau tetangga kita bilang, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik ya. Makanya sekarang ini sedang terjadi pertempuran hati. Pertempuran hati yang terjadi ada di dalam pikiran kita. Walaupun kita tahu bahwa kita harus punya hati dan pikiran, tapi saya yakin hati kita secara rohani itu ada juga di dalam pikiran kita. Jadi intinya adalah yang ada di dalam sini. Apakah saudara hari-hari ini sedang mengalami pertempuran hati? Pasti sedang mengalami. Dan saya berdoa kepada saudara jemaat GBI Rahmani dimanapun saudara berada, biarlah kita menjadi pemenang. Ya, tentunya sekarang yang kita sedang perangi adalah kekhawatiran dan ketakutan. Sekarang ada pertempuran antara kekhawatiran, ketakutan melawan damai sejahtera. Dan saya berdoa semoga kita semua memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan, sehingga kita bisa melewati COVID-19 ini dalam keadaan yang baik, dan kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, untuk itu saya akan membagikan 2 pesan kenapa kita bisa gagal melewati pertempuran dalam pikiran kita atau dalam pertempuran hati. Kita harus tahu dulu dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai ke-17, kita kembali kepada kitab Kejadian di mana pembentuk manusia diciptakan pertama kali ya, dan Tuhan memberikan sebuah perintah, satu-satunya perintah yang harus ditaati, dan kita tahu Adam dan Hawa gagal mentaati perintah itu, dan kita tahu dampaknya terjadi sampai sekarang, manusia penuh dengan dosa. Ya, manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan kita bersyukur Tuhan sudah tebus kita dengan darahnya yang kudus ya, sehingga kita bisa menjadi anak-anak, bisa didamaikan oleh Allah kembali. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai ke-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat ini bercerita bagaimana ketika Adam dan Hawa sudah diciptakan, dibentuk, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu, dan Tuhan memberikan sebuah perintah. Perintah itu adalah, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertama kali Adam dan Hawa mendapatkan, kalau saya boleh, sebuah informasi dalam pikirannya, betul nggak? Ada sebuah informasi. Informasi yang pertama dikatakan, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Saya yakin Tuhan tidak akan memberikan informasi yang hoax gitu ya, informasi-informasi yang tidak benar, karena Tuhan adalah tahu segalanya gitu. Tuhan adalah Alfa dan Omega, dia tidak ada di ruang dan waktu, dia di luar dari ruang dan waktu, dia tidak terbatas. Untuk itu
Saya yakin apa yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah menjadi sebuah firman, dan firman itu adalah ya dan amin, dan itu bukan hoaks, dan itu pasti akan terjadi. Dan Tuhan berkata, jika engkau memakan buahnya, pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Kita tahu bahwa selanjutnya kalau kita baca ayatnya ke bawah, kita tahu bagaimana manusia gagal mentaati perintah Tuhan. Karena kita tahu ada iblis yang dikatakan ular yang mulai menggoda Adam dan Hawa. Dan di situ akhirnya pertama Hawa dikasih informasi sama iblis, dan akhirnya kita tahu akhirnya Hawa jatuh dalam dosa, dan dia mulai melihat buah itu menjadi sangat baik dipikirnya gitu. Padahal Tuhan sudah bilang jika engkau makan engkau akan mati, dan akhirnya dia petik buah itu, dan akhirnya dia makan bersama suami tercintanya si Adam gitu ya. Makanya di sini ada dua hal penting, kenapa bisa sampai gagal gitu. Adam dan Hawa bisa mentaati perintah Tuhan. Karena saya yakin mereka gagal mentaati perintah Tuhan, mereka juga gagal dalam pertempuran hati atau pertempuran yang terjadi dalam pikiran mereka. Karena poin yang pertama kenapa mereka bisa gagal, ini adalah sekedar renungan yang saya renungkan hari-hari ini. Pertama adalah tertipu dengan informasi yang salah. Tertipu dengan informasi yang salah. Karena kalau kita baca selanjutnya dalam Kejadian 3 ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali-kali kamu tidak akan mati. Sudah jelas-jelas Adam dan Hawa sudah diberikan informasi dari Tuhan bahwa jika engkau makan buah itu, engkau akan mati. Tetapi kenapa Adam dan Hawa bisa percaya iblis daripada percaya sama Tuhan? Karena ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, dalam Kejadian 3 ayat keempat. Dan Hawa begitu, saya nggak tahu kenapa dia bisa percaya gitu, percaya sama ular. Padahal Tuhan bilang kalau engkau makan buah itu, engkau akan mati. Tetapi ular bilang kalau engkau makan buah itu, engkau tidak akan mati. Tetapi kenapa Hawa bisa lebih percaya iblis daripada percaya Tuhan? Ya enggak? Saya yakin Tuhan memberikan kedaulatan kepada kita, karena kita manusia diciptakan bukan seperti robot. Memang Tuhan berkuasa kepada setiap kita, tetapi kita masih punya free will. Ya enggak? Kita punya kehendak bebas. Seperti Hawa juga mempunyai kehendak bebas untuk tetap mau percaya sama Tuhan, atau mau percaya pada ular yang mengatakan bahwa buah itu, kalau engkau makan buah itu engkau akan sama seperti Allah, dan engkau tahu yang baik dan benar, dan engkau tidak akan mati. Gitu. Saya yakin hari-hari ini kita tahu bahwa informasi-informasi yang kita terima, apalagi dengan media sosial yang begitu luar biasa, kita mudah mendapatkan sebuah informasi, kita tidak tahu informasi itu benar apa tidak, betul nggak? Ya kan, banyak rumor bahwa COVID-19 ini dikatakan ada katanya teori konspirasi gitu ya. Kita nggak tahu apakah itu benar apa tidak gitu. Tetapi saya merenungkan bahwa mungkin di luar sana keadaannya mungkin bisa lebih buruk dari yang kita bayangkan daripada hari-hari ini, atau juga mungkin bisa lebih baik dari apa yang kita bayangkan hari ini. Untuk itu kita jangan sampai menerima informasi yang salah. Jika kita mendapatkan informasi yang salah, tentu kita akan mendapatkan keputusan-keputusan yang salah juga. Untuk itu saya berdoa buat kita semua hari-hari ini, jika kita mendapatkan informasi, kita percaya kita harus tetap berdoa sama Tuhan, biar Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang kita dapatkan, sehingga kita bisa mendapatkan keputusan yang baik. Amin. Saya berdoa buat saudara, mungkin hari ini engkau sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam kesehatan, ya. Saya yakin Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada setiap kita, dan kita harus bisa mencerna informasi-informasi yang kita dapat dari luar sana, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan, dan kita bisa mencapai kebaikan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi yang pertama, kita jangan sampai tertipu dengan informasi yang salah. Gitu ya. Yang kedua, saya yakin kenapa tadi Hawa mendapatkan informasi yang salah, ya kan? Dia tadinya Tuhan sudah bilang bahwa buah yang dimakan itu, ya enggak, kalau engkau makan buah itu engkau akan mati, tetapi karena dia gagal berargumen di dalam pikiran dia lebih percaya bahwa buah itu kalau dia makan pasti tidak akan mati, ya kan? Akhirnya dia gagal gitu ya. Tetapi yang lebih parah, kita harus tahu, kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, ya, kalau Hawa benar-benar dia salah mengambil keputusan, tapi saya nggak tahu kenapa Adam
yang diberikan buah sama Hawa, dia tidak berpikir panjang, malah ikut makan buah yang terlarang itu gitu. Saudara ngerti apa yang saya maksud? Kenapa? Harusnya kan kalau sudah dikasih tahu ya sama Tuhan bahwa buah itu jangan kau makan. Terus tiba-tiba Hawa membawa buah terlarang itu. Harusnya Adam sempat ngomong dulu ya. Loh ini kan buah terlarang. Kenapa kita makan gitu ya. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya gitu ya. Kalau saya boleh bilang, kayaknya Adam ini ya, ini masih asumsi. Kayaknya Adam kok kayak nggak ada apa ya, penolakan dulu gitu ya. Malah katanya dia terima dan langsung dimakan gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ini masih dalam asumsi, bahwa saya yakin mungkin ada keinginan atau motivasi yang salah. Mungkin Adam ingin seperti Tuhan gitu, ingin seperti Allah gitu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kenapa dia makan tanpa bertanya dulu atau berargumen dulu dengan Hawa gitu. Dia terima begitu aja. Nah jadi poin yang kedua, kenapa kita bisa gagal dalam pertempuran hati ini. Kita mungkin mempunyai keinginan atau motivasi yang salah. Mari kita check up hati kita dalam diri kita sendiri. Kita di dunia ini punya motivasi apa gitu ya. Apakah kita punya motivasi ingin menjadi ingin jadi orang kaya gitu kan? Banyak orang punya motivasi yang tidak baik gitu. Motivasi ingin menjadi sukses, motivasi ingin menjadi apa? Tidak ada yang salah dengan motivasi yang kita punya. Tetapi sebagai orang percaya, ya sebagai anak orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya Tuhan yang kudus, kalau kita menjadi orang Kristen, motivasi kita di muka bumi ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Di mana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Kita melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, ya, apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, ya Tuhan pasti akan selalu menyertai saudara, gitu ya. Tuhan selalu akan memberkati saudara, ya. Dan memberkati saudara bukan berarti kita bebas dari masalah. Diberkati Tuhan bukan berarti kita tidak pernah mendapati masalah. Kalau kita punya motivasi yang benar di dalam Tuhan, saya yakin apapun yang saudara alami hari-hari ini, masalah sebesar apapun yang saudara alami hari-hari ini, saya yakin kita pasti akan bisa melewatinya bersama Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Amin saudara. Ya, untuk itu mari kita check up hati kita, apakah kita punya motivasi yang benar dalam kehidupan ini, ya enggak? Apakah kita punya keinginan yang benar di hadapan Tuhan? Ya, saya yakin kita semua pasti ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya yakin kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kalau kita sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita. Mungkin dulu ada yang mengalami kebangkrutan, Tuhan tolong menjadi berhasil. Mungkin dulu ada yang sakit, Tuhan sembuhkan gitu ya. Kita pun sudah mengalami hal-hal seperti itu. Ya, bagaimana dulu kami juga bersama senior pastor. Ya, saya waktu masih kecil kami mau makan aja susah gitu ya. Mau punya tempat tinggal aja ngontrak gitu ya. Sampai sekarang ya kita kalau kembali melihat ke masa lalu, saya yakin kalau sekarang kita sampai jatuh dalam dosa, kita sampai gagal kehilangan wajahnya Tuhan, kita benar adalah orang-orang yang sangat menyedihkan gitu. Makanya mari kita melihat kembali ke belakang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya hari-hari ini mungkin dalam keadaan ini saya merasa jenuh gitu ya. Mungkin saudara juga merasa jenuh di rumah aja gitu ya. Rasanya tuh gimana gitu. Kayaknya sampai kapan ini kayak gini gitu ya. Tetapi saya yakin dan percaya ya, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita tidak bersyukur keadaan kita seperti ini, di luar sana ada orang-orang yang sedang sakit ya, di COVID-19 di rumah sakit sedang berjuang melawan COVID-19. Mungkin di sini kita merasa kayaknya jenuh, bosan, tetapi coba kalau saudara yang sedang mengalami COVID-19, mungkin engkau akan bisa bersyukur dan merasakan nafas kehidupan yang hari ini engkau rasakan gitu ya. Makanya sekarang kita walaupun kita boleh beribadah di tempat ibadah ya di bulan Juni ini, tapi kita tetap mengambil keputusan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tetap beribadah secara online,
Saya berharap jemaat GBR Rahmani tetap menyaksikan ibadah online ini dan sebentar kita akan melanjutkan dalam perjamuan kudus ya, sehingga kita semua tidak menjadi sumber penularan COVID-19 dan kita yakin dan percaya Indonesia akan dipulihkan dari COVID-19 ini. Amin saudara ya. Sebagai ayat penutup saya undang ke depan untuk praise and worship. Ayat penutup dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ya. Ini ayat yang sangat baik buat kita semua karena hari-hari ini kita sedang mengalami pertempuran hati ya. Perhatikan hidup kita, jangan sampai kita mendapatkan informasi yang salah, jangan sampai kita punya keinginan atau motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Ayat penutup dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hari ini saya mengingatkan kepada kita semua, jika kita sedang mengalami pertempuran hati, kita sedang bertempur melawan roh ketakutan. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kepada setiap kita, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Biarlah firman ini memberkati kita semua ya. Sebelumnya kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami sampai hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa beribadah di tempat ini, bahkan orang-orang yang jemaat GBR Rahmani yang mungkin sedang menyaksikan ibadah online ini dimanapun mereka berada. Biarlah lidah dan bibir kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur hari-hari ini kami mungkin tidak mengalami sakit, tetapi jika kami mengalami sakit, biar Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap mereka. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami, terlebih untuk jemaat GBR Rahmani. Sebentar kami akan memasuki dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Kami meminta kelayakan dari Engkau Tuhan. Mungkin kami memiliki kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan. Hari ini kami mau minta ampun kepadamu, suci dan kuduskanlah setiap kami ya Tuhan. Biar kami layak untuk melaksanakan ibadah perjamuan kudus ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang siap melanjutkan dalam perjamuan kudus, mari sama-sama katakan, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dan naunganmu. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Jemaat GBR Rahmani, mungkin saudara bisa menyiapkan roti ya untuk perjamuan kudus dan mungkin bisa menggunakan teh atau kopi sebagai menggantikan cawan anggur yang ada di tempat ini ya. Oke, jika jemaat GBR Rahmani sudah siap, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengan mengangkat lebih tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Thank you Jesus. Mari seluruh jemaat GBR Rahmani kita mengucap syukur. Angkat suaramu dimanapun engkau berada. Angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Engkau baik. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap kehidupan yang kami miliki. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Dan biarlah ibadah yang menyenangkan hatimu. Hambamu juga berdoa untuk setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah khususnya terlebih untuk jemaat GBR Rahmani yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan adakan kesembuhan. Yang sedang berbantu Tuhan akan angkat. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan akan berikan kecukupan. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap kami. Tangan kami terangkat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Berikanlah hikmat kepada pemimpin kami, untuk kepada presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran yang terendah sekalipun. Tuhan berikan hikmat marifat kepada bangsa ini. Biar bangsa ini bangsa yang akan menyenangkan hati Tuhan, bangsa yang akan memuliakan nama Tuhan, sehingga kami akan terlepas dari COVID-19 ini. Kami bisa kembali pulih dan kami percaya keadaan yang normal akan terjadi bagi bangsa kami. Kami bersyukur juga, kami berdoa untuk kota kami, kota Karawang ya Tuhan. Berikan kenyamanan, ketentraman. Tuhan berkati kota kami, kota Karawang. Biarlah kota kami menjadi kota yang memuliakan nama Tuhan. Untuk itu terlebih untuk orang-orang percaya dan jemaat GBR Rahmani, Tuhan akan menyertai setiap mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Biar segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kami naikkan bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, mari kita angkat kedua tangan kita untuk seluruh jemaat GBR Rahmani. Siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Ya, sampai ketemu lagi di ibadah live streaming GB Rahmani. Tuhan Yesus memberkati.